Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rian. Pertama kalinya puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di sini di video pembelajaran kali ini. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman jakiyah hingga saat kali ini. Ketiga kalinya saya dan teman-teman saya di belakang kamera, kami akan mempersembahkan sebuah video untuk melengkapi tugas ujian tengah semester kami. Jadi di sini dengan teman-teman saya kelompok, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang tayamum. Ya, perkenalkan, nama saya Arya Sari. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi tayamum. Tayamum berasal dari akar kata tayyama yang bermaksud secara istilah tayamum. Tayamum adalah menyampaikan debu kepada wajah dan kedua tangan dengan niat khusus. Tayamum merupakan sarana bersuci pengganti wudhu atau hadas kecil dan mandi wajib atau hadas besar. Ketika terdapat uzur untuk melakukannya, tata cara tayamum untuk kedua hadas tersebut adalah sama. Hanya saja tayamum karena hadas kecil menjadi batal jika terdapat hal-hal yang membatalkan wudhu. Sementara tayamum dari hadas besar tidak batal karena terdapat hal-hal tersebut, tapi menjadi batal jika menemukan air dan mampu menggunakannya. Yang kedua ialah dalil-dalil tentang tayamum. Tayamum adalah ibadah yang hanya Allah syariatkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Pensyariatan tayamum ini didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Adapun Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tangan yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah air. Pada hadis riwayat Muslim yang artinya, dan jadikanlah debunya bagi kita suci jika tidak menemukan air. Yang ketiga yaitu sebab-sebab tayamum. Tayamum boleh dilakukan karena yang pertama tidak terdapat air. Yang kedua, terdapat air tapi tidak dapat menggunakannya karena beberapa alasan, yaitu yang pertama sakit. Jika seseorang sedang sakit, maka boleh bertayamum. Jika khawatir bertambahnya sakit, terlambat sembuh, menimbulkan celah yang besar pada anggota tubuh yang tampak atau menyebabkan cacat pada anggota tubuh. Bahkan bisa menjadi wajib jika khawatir meninggal dunia jika tidak bertayamum. Yang kedua, kebutuhan atas air. Jika terdapat air namun dibutuhkan oleh hewan yang terhormat, maka dibolehkan bagi seseorang untuk bertayamum. Yang dimaksud dengan hewan yang terhormat adalah setiap hewan yang dilarang dibunuh tanpa sebab. Hewan tidak terhormat adalah hewan yang boleh dibunuh, yaitu 6 hewan. Yang ketiga, orang yang meninggalkan sholat karena enggan atau malas. Yang keempat, pezina yang muhsan, yaitu seorang yang berzina setelah pernah sebelumnya melakukan hubungan badan melalui akad nikah yang sah. Yang kelima, orang kafir harbi, yaitu orang kafir yang bukan merupakan ahlul zimah, bukan seorang yang berada di bawah perlindungan kaum muslimin atau tidak memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Yang keenam, orang murtad, yaitu orang yang memutuskan tali Islam baik dengan niat, ucapan, atau perbuatan. Yang ketujuh, anjing yang mengganggu. Yang kedelapan, babi, karena ia lebih buruk dari anjing. Air dijual dengan harga di atas rata-rata. Yang ketiga dari sebab-sebab tayamum, terdapat sesuatu yang menghalangi mencapai air seperti binatang buas. Yang keempat, air berada di tempat yang sangat jauh. Dan yang terakhir, keadaan yang tidak memungkinkan memakai air seperti kondisi sangat dingin.
Selanjutnya adalah syarat-syarat tayamum. Terdapat 7 syarat syah tayamum, yaitu yang pertama, bertayamum dengan debu. Syarat-syarat debu yang boleh digunakan untuk tayamum adalah yang pertama, suci atau tidak najis. Yang kedua, dapat mencucikan. Bukan debu mustakmal. Debu mustakmal adalah debu yang masih berada di anggota tayamum atau yang sudah terlepas darinya. Begitu pula debu yang digunakan untuk membersihkan najis. Yang ketiga, murni, yaitu tidak tercampur dengan benda lain meskipun sedikit, seperti pasir, tepung. Yang keempat, memiliki serbuk debu, yaitu ditandai dengan ada yang menempel di anggota tayamum. Yang kedua, menghilangkan najis terlebih dahulu, karena tayamum adalah bersuci Yang kedua ialah menghilangkan najis terlebih dahulu, karena tayamum adalah cara bersuci yang lemah atau pengganti. Yang ketiga, menentukan arah kiblat dengan berijtihad jika belum mengetahuinya. Yang keempat, sudah masuk waktu sholat, karena tayamum adalah cara bersuci dalam keadaan darurat, sementara tidak dianggap darurat jika belum masuk waktu sholat. Nama saya Muhammad Rian. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya, yaitu rukun tayamum. Tayamum memiliki 5 rukun, yaitu memindahkan debu, maksudnya memindahkan debu dari sebuah tempat ke wajah dan kedua tangan. Kemudian niat, yaitu berniat melakukan tayamum. Yang diniatkan dalam tayamum adalah berniat tayamum agar boleh melaksanakan sholat, bukan untuk menghilangkan hadas, karena tayamum tidak dapat menghilangkan hadas. Niat dimulai sejak perbuatan memindahkan debu dan terus berlanjut hingga membasuh sebagian wajah. Dianjurkan melafalkan niat tayamum, yaitu nawaitu tayamuma listibahatis sholati. Yang ketiga, membasuh seluruh muka, tapi tidak diwajibkan atau bahkan tidak disunahkan mengusap debu hingga ke tempat tumbuhnya rambut. Yang keempat, membasuh kedua tangan. Cara yang dianjurkan dalam membasuh tangan adalah sebagai berikut. Letakkan jari jemari tangan kiri secara menyilang, secara horizontal seperti ini, dari punggung jemari kanan kecuali ibu jari tidak ya. Tarik tangan kiri ke arah ke pergelangan. Jadi seperti ini. Pergelangan, genggam pergelangan dengan jemari sampai ke siku-siku. Jadi putarlah telapak tangan hingga berada bagian dalam siku-siku. Ini seperti ini. Telapak tangan hingga berada di bagian siku-siku. Lalu tarik kembali tangan kiri tersebut ke pergelangan. Lalu gerakan ibu jari untuk menyapu punggung ibu jari kanan. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya tayamum itu dua kali hentakan untuk wajah dan hentakan untuk kedua tangan hingga kedua siku-siku. Hadis riwayat Daruqutni ini. Yang kelima, tertib antara kedua basuhan. Karena tayamum adalah pengganti wudhu, maka sebagaimana diwajibkan tertib dalam wudhu, maka diwajibkan pula dalam tayamum. Kemudian, sunnah tayamum. Setiap perbuatan yang disunahkan dalam berwudhu, maka disunahkan pula dalam tayamum, kecuali meninggalkan basuhan dan menyela-nyela jenggot. Selain sunnah-sunnah tersebut, ditambah pula 5 perbuatan yang disunahkan dalam tayamum, yaitu pertama, merenggangkan jari jemari. Yang kedua, mengurangi debu di tangan setelah mengambilnya dengan cara menepuk kedua tangan. Seperti kita ini akan setelah mengambil debu dari sebuah benda atau tempat, kita disunahkan menepuk seperti ini. Kemudian meniupnya, sebagai dengan diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir bahwasanya Nabi Muhammad SAW memukulkan dengan kedua telapak tangannya ke atas tanah, kemudian beliau mengurangi debunya. Dalam riwayat lain, kemudian beliau meniupnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, tidak mengangkat tangan dari anggota tayamum hingga selesai membasuh seluruhnya. Yang keempat, melepas cincin pada hentakan pertama ke tanah untuk mengusap muka. Adapun pada hentakan kedua untuk mengusap tangan, maka hukumnya wajib.
jika dapat menghalangi debu ke permukaan kulit. Yang kelima, tidak menghilangkan debu dari anggota tayamum hingga selesai sholat. Nah, adapun hal-hal yang membatalkan tayamum yaitu semua perbuatan yang membatalkan wudhu. Jadi hukum membatalkan tayamum itu sama halnya hukum membatalkan berwudu. Yang kedua, murtad, karena tayamum dilakukan untuk kebolehan melaksanakan sholat, sehingga hal ini tidak diperlukan lagi bagi orang-orang yang murtad. Berbeda dengan wudhu dan mandi, karena keduanya bertujuan menghilangkan hadas, bukan sekedar untuk kebolehan melaksanakan sholat. Jadi tayamum itu untuk pengganti wudhu, karena hanya untuk bersolat, tidak untuk menghilangkan hadas. Yang ketiga, menemukan air bagi yang bertayamum, karena tidak terdapat air. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya debu yang baik adalah adalah alat bersuci bagi seorang muslim, meskipun ia tidak menemukan air selama 10 tahun. Jika ia menemukannya, maka hendaknya ia menyentuhkannya pada kulit, karena itu lebih baik baginya. Jadi ketika kita menemukan air, lebih baik kita berwudu dengan air ketimbang menggunakan debu atau tayamum. Kemudian jika orang tersebut menemukan air setelah selesai melaksanakan sholat, maka sholatnya sah dan tidak perlu mengulanginya. Begitu pula jika ia menemukan ketika sudah masuk dalam sholat, maka ia boleh menyempurnakan sholat itu. Tapi jika ia membatalkannya lalu melaksanakan sholat dengan berwudu, maka itu lebih afdol. Jadi ketika kita sudah bertayamum nih ya, kemudian kita sudah melaksanakan sholat, tiba-tiba ada air nih, nah itu dianggap sah sholat kita. Tapi jika ingin mengulanginya, ketika kita sedang sholat, kita sudah tayamum sholat, apa kita menghentikannya terus kita sholat lagi, itu lebih afdol karena ada air. Yang keempat, mampu menggunakan air seperti orang yang sembuh dari penyakitnya. Di sini saya akan mempraktekkan tata cara tayamum beserta doanya. Yang pertama, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, menempelkan atau menepukkan kedua telapak tangan pada debu seraya berniat. Nawaitut tayamuma listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Setelah itu, dilanjutkan dengan mengibaskan dua telapak tangan untuk mengurangi debu yang ada pada telapak tangan. Setelah itu, mengusapkan debu ke wajah. Selanjutnya, mengulangi perbuatan 2 dan 3, yaitu menepukkan tangan kepada debu dan mengibaskan untuk mengurangi debu yang ada di telapak tangan tersebut. Kemudian, debu kedua digunakan untuk mengusap tangan. Cara mengusap tangan dimulai dari tangan kanan dan diawali dari jari kanan bagian luar sampai siku. Kemudian, lengan dalam sampai pergelangan tangan dan ibu jari bagian luar. Selanjutnya, ulangi cara mengusap tangan tersebut untuk tangan kiri. Dan akhiri tayamum tersebut dengan doa. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Jadi penjelasan yang bisa saya simpulkan dari penjelasan teman-teman saya tadi, tayamum adalah mensucikan diri menggunakan debu sebagai pengganti wudhu yang bersifat sementara. Adapun membersihkan menggunakan debunya itu dengan mengusap wajah dan tangan menggunakan debu. Kapan kita bisa menggunakan tayamum? Jadi tayamum itu bisa digunakan apabila ada dua perihal. Yang pertama, di suatu daerah tidak memiliki cukup air yang membuat mereka harus menggunakan tayamum untuk sholat. Yang kedua, seseorang memiliki penyakit yang menyebabkan dirinya tidak bisa bertayamum karena penyakit tersebut. Apa aja sih hal-hal yang dapat membatalkan tayamum? Jadi hal-hal yang dapat membatalkan tayamum itu yang pertama, apabila sudah ada air, jika
alasan dia bertayamum adalah kekurangan air. Yang kedua, apabila dia murtad. Yang ketiga, segala sesuatu yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Oke, sekian dari video kami. Saya ucapkan terima kasih. Adapun kesalahan kata atau perbuatan kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.